Oke. Tadi saya sampai sini ya, sampai menjelaskan bahwa jenis-jenis perusahaan itu ada namanya perum, di mana perusahaan perum ini dia modal usahanya berasal dari negara, dari pemerintah, dan dia 100% modalnya dari pemerintah dan dia menjalankan usaha untuk mencapai keuntungan. Contohnya tadi saya contohkan perum Bulog yang dia ngurusin masalah logistik pangan ya dan lain-lain, beras, kemudian gula dan lain-lain. Kemudian ada perum Peruri gitu. Kemudian yang kedua yaitu Persero. Persero adalah perusahaan negara yang dia memiliki modal bisa 100% atau di bawahnya itu oleh negara. Tetapi mayoritas sahamnya, mayoritas modalnya yaitu negara. Tapi nggak apa-apa dimiliki oleh masyarakat. Gitu. Dia juga berfokus untuk memperoleh keuntungan, teman-teman. Contohnya apa? Contohnya perusahaan listrik negara Persero ya, PLN Persero itu modalnya sudah dijual di masyarakat atau sahamnya sudah dijual di masyarakat ya, atau PT Semen Indonesia Persero, Semen Gresik itu ya. Di sana sahamnya sudah dijual belikan di masyarakat sehingga masyarakat bisa memiliki BUMN itu, atau sarana pemodalannya nggak cuma dari pemerintah aja. Kemudian yang ketiga yaitu perjan atau perusahaan jawatan. Perusahaan jawatan ini seluruh modalnya dari pemerintah, dia tidak berfokus untuk memperoleh keuntungan. Contohnya perjan Rumah Sakit Sanglah Bali gitu. Nah, tapi untuk saat ini di Indonesia sudah tidak mengenal namanya perjan. Perjan ini udah nggak ada, jadi udah diganti nama. Kalau yang dulunya perjan itu ada yang dia berubah menjadi perum, ada yang berubah menjadi persero, ada yang juga dia berubah menjadi badan layanan umum masyarakat gitu. Oke, selanjutnya saya akan memberikan ciri-ciri dari BUMN yang berbentuk perum atau perusahaan umum. Di sini perusahaan umum, kegiatan usahanya fokus untuk kepentingan umum, teman-teman. Kemudian maksudnya apa? Fokus untuk kepentingan. Jadi namanya BUMN ya. BUMN itu kan salah satunya yaitu memastikan bahwa masyarakat ini enggak ketinggalan gitu. Misal enggak semuanya orang punya akses ke sana, makanya BUMN ini memberikan akses kepada masyarakat gitu. Enggak. Jadi meskipun orang itu ataupun enggak punya, dengan adanya BUMN ini diharapkan bisa memiliki komoditas tersebut, bergerak di bidang jasa vital. Maksudnya apa? Bidang jasa vital yaitu dia sangat berpengaruh signifikan atau memiliki pengaruh besar kepada keberlangsungan hidup masyarakat gitu. Ada contohnya tadi saya contohkan perum Bulog ya. Perum Bulog itu dia mengatur logistik barang-barang pokok gitu. Misal beras, kemudian kedelai, gula dan lain-lain itu diurusi oleh perum Bulog.
sehingga dia masyarakat bisa memperoleh kebutuhan hidup mereka tadi dengan adanya Bulog. Enggak semua orang bisa memperoleh kebutuhannya. Enggak ada yang enggak dapat kebutuhan itu. Makanya kalau kalian pernah lihat berita atau baca berita, kapan hari itu kan ada ini ya, kenaikan harga kedelai gitu. Nah, kenaikan harga kedelai ini salah satu yang dapat dilakukan oleh Perum atau BUMN dalam hal ini Bulog adalah menyeimbangkan jumlah permintaan dan penawaran di pasar kedelai agar harga kedelai di masyarakat ini bisa kembali normal gitu ya. Ini tadi saya contohkan dia bergerak di bidang vital. Yang ketiga yaitu berorientasi pada keuntungan. Nah, jelas ya, tadi saya sudah bilang bahwa Perum itu definisinya kan dia 100% modalnya adalah modal dari pemerintah, dia berorientasi pada keuntungan. Jadi dia juga mengejar laba, teman-teman. Badan usaha Perum ini berstatus sebagai badan hukum. Maksudnya apa badan hukum? Jadi badan hukum ini, perusahaan Perum ini didirikan oleh pemerintah, ada dasar hukum undang-undang atau peraturan pemerintahnya. Yang membentuknya gitu ya. Jadi misal Perum Bulog dia ditugaskan oleh undang-undang untuk mengelola pasokan barang dan jasa yang vital untuk kebutuhan hidup masyarakat, terutama di bidang pangan ya. Nah, di sini Perum Bulog itu ada undang-undang yang mengatur dia, ada peraturan pemerintah yang melatar belakangi didirikannya Perum Bulog itu ya. Makanya badan usaha Perum ini berstatus sebagai badan hukum karena didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Yang keempat yaitu modal tidak terbagi atas saham. Jelas ya? Bedanya Perum sama Persero? Kalau Persero tadi apa? Modelnya kenapa? Bisa 100 atau kurang. Ya, kalau bisa 100 atau kurang. Kalau kurang berarti modalnya sebagian dijual di masyarakat ya, Ram. Dijual di pasar modal untuk bisa dibeli masyarakat. Nah, kalau Perum ini modalnya tidak terbagi atas saham. Jadi keseluruhan modalnya ini dimiliki oleh pemerintah, teman-teman. Jadi tidak ada saham yang dijual di pasar modal gitu. Jadi kalau kalian beli saham di pasar modal, kalian cari sahamnya PT Bulog, pasti nggak ada, gitu. Nggak dijual di modal sahamnya. Kemudian di Perum ini juga dipimpin oleh seorang direksi, gitu. Ada direkturnya, di mana direktur ini ditunjuk oleh pemerintah, diusulkan pemerintah dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Jadi misal suatu hari nanti gitu dari kita, entah saya atau kalian punya kapasitas lebih, kemudian ditunjuk oleh pemerintah untuk memimpin perusahaan BUMN, itu nama kita diusulkan terlebih dahulu. Kemudian ada tes-tes yang dijalankan
dan baru kalau udah sesuai nanti disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Karena perusahaan BUMN ini kan mau nggak mau pakai uang rakyat gitu, uang masyarakat, di mana masyarakat bayar pajak salah satunya yaitu untuk bagian dari pengembangan BUMN gitu. Makanya di sini dalam menjalankan fungsinya BUMN nggak bisa milih direksinya sendiri, melainkan dia diusulkan oleh pemerintah dan disetujui oleh DPR gitu. Dan selanjutnya yaitu status pegawai merupakan pegawai perusahaan negara gitu. Ini statusnya sama kayak pegawai negeri sipil ya, di mana mereka digaji oleh perusahaan negara dan juga nanti dapat pesangon ketika dia udah memasuki masa pensiun gitu. Dan yang terakhir yaitu laporan tahunan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Jelas ya di sini. Kenapa kok dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, Nana? Ada yang tahu? Umi kayaknya mau ngomong. Ada yang tahu? Apa, Mi? Nggak jadi. Nggak ada yang tahu, jawab menurut pendapat kalian aja. Jadi I will give you plus point if you answer my questions, guys. Tadi ada Rama yang menjawab, nanti saya kasihkan poin tambahan. Jadi jawab menurut opini kalian saja gitu. Kenapa kok laporan tahunan BUMN ini harus, atau perum ini, BUMN berbentuk perum ini harus dilaporkan ke pemerintah? Tahu tapi bingung yang mau ngomong, Ustadz. Gimana? Oke, saya bantu ya kayak gini. Misalnya saya dikasih uang saku orang tua saya gitu. Saya bulanannya dikasih 500.000. Nah, 500.000 itu kan pasti nanti bulan depan ditanyain sama orang tua saya, kemarin uangnya buat apa aja gitu. Hasilnya apa aja gitu kan. Nah, saya bisa ngomong, uang 500.000 itu saya buat beli buku, Bu. Saya buat beli makan, saya buat menraktir teman, kemudian saya tabung 100.000, sisanya 0 rupiah. Nah, dengan ngomong kayak dengan contoh saya kayak gitu, coba Umi contohkan dalam konteks badan usaha perum ini. Bismillah. Gini ya, Ustadz. Takut salah, Ustadz. Malu. Nggak apa-apa, Umi. Nggak apa-apa. Kamu malu nanti saya benarkan kalau salah. Kalau benar, malah keren. Itu. Ya Allah. Di laporannya tahun di laporannya ini nih buat umum. Salah.
Gimana, Mi? Atau yang lain? Coba yang lain Mi. ada yang bisa. Karena sahamnya 100% dari pemerintah, Ustadz. Ya, kemudian apa, Ram? Terikat oleh peraturan pemerintah juga. Nah, iya ya. Jawabannya Rama hampir benar banget gitu. Ya, saya tambahkan dari jawabannya Rama ya. Jadi, kenapa kalau laporan tahunannya itu dipertanggungjawabkan kepada pemerintah? Jelas ya, modalnya BUMN dalam bentuk perum ini kan dimiliki 100% oleh pemerintah ya. Jadi, apa-apa yang dilakukan oleh perusahaan itu selama 1 tahun itu harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah selaku yang memiliki saham gitu, yang memiliki saham. Kemudian selain itu kan modal ini tadi dari anggarannya pemerintah, di mana anggaran itu dari masyarakat juga. Kalau perum ini nggak melaporkan secara terbuka ke pemerintah, pemerintah nggak punya laporan untuk memberikan pemberitaan ke masyarakat gitu. Misal tahun 2020 APBN kita kasihkan untuk modal perum Bulog sebesar segini. Kemudian di akhir tahun 2020 menyampaikan kita udah berhasil mencapai keuntungan sekian. Berarti kan pemerintah sebagai pemegang saham utama atau pemegang modal 100% modal tadi mendapatkan laporan perkembangan perusahaannya gitu dari perusahaan perum itu tadi, dan dari laporan tadi pemerintah dapat mengeluarkan berita nih kepada masyarakat terkait pemanfaatan anggaran belanja negara, anggaran pendapatan belanja negara yang dimana sumbernya yaitu dari masyarakat itu sendiri, dari pajak yang mereka bayar. Oke, good job Rama, Umi. Saya kasih poin buat kalian. Nah, itu ciri-ciri perum ya. Selanjutnya ada satunya perum yaitu persero. Saya nggak perjan, soalnya perjan dalam prakteknya di Indonesia sekarang udah nggak ada, teman-teman. Saya lanjut ke perusahaan berbentuk persero ya. Jelas ya, tadi tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh keuntungan sama kayak perum. Namun, nah ini perusahaannya berbentuk badan hukum perdata. Jadi, dia didaftarkan secara resmi ke kejaksaan atau ke kementerian yang mengurusi badan usaha gitu. Sehingga sifatnya BUMN Persero ini kayak perusahaan-perusahaan swasta, teman-teman. Jadi dia perusahaannya bukan dibentuk berdasarkan, ya ada undang-undangnya yang membentuk, tapi dia juga didaftarkan secara resmi ke lembaga yang berwenang untuk mendata perusahaan-perusahaan di Indonesia. Jadi ini statusnya sama kayak perusahaan swasta PT, kemudian CV, dan yang jelas dan mencolok perbedaannya dibanding dengan perum tadi. Di sini modalnya dari modalnya ini seluruh atau sebagian berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi pemerintah mengalokasikan dari kekayaan negara, misal dari laba BUMN atau dari
pajak yang dipisah itu untuk memberikan modal gitu. Yang harus kita garis bawahi di sini adalah seluruh atau sebagian. Jadi Persero ini biasanya umumnya nggak mungkin dimiliki 100% oleh pemerintah. Pasti sebagian besar aja yang dimiliki oleh pemerintah sahamnya. Sebagiannya lagi pasti dijual dalam bentuk saham ke masyarakat melalui pasar modal gitu. Karena Persero ini kan dia ibaratnya itu lebih membutuhkan sokongan dana lebih besar gitu. Sehingga kalau dikelola secara menyeluruh oleh pemerintah, maka modalnya itu akan nggak maksimal gitu. Untuk mencari modalnya akan terbatas dari sumber-sumber dari pemerintah aja. Makanya kalau Persero itu mereka juga jualan saham gitu. Mereka menjual sahamnya di pasar modal untuk menambah pembiayaan mereka gitu agar modalnya makin besar. Jelas ya. Kemudian pemodalannya dalam bentuk saham, kemudian tidak mendapat fasilitas negara. Ya, karena di sini Persero itu ibaratnya pemerintah cuma sebagai pemegang saham dengan porsi yang lebih besar, maka enggak semuanya Persero ini dapat fasilitas negara gitu. Beda dengan Perum yang jelas dia 100% pembiayaan dari negara dan dia merupakan badan hukum negara gitu. Kalau ini pembiayaannya kan enggak 100% dari negara dan juga dia bentuk perusahaannya adalah badan hukum perdata bukan dari badan hukum negara. Nah, dia sama kayak Perum dipimpin Persero sama kayak Perum dipimpin oleh seorang direksi. Di mana direksi kalau tadi kan direksinya diusulkan oleh presiden. Nah, kalau Perum ini dia diusulkan oleh presiden juga diusulkan oleh pemegang saham gitu. Namun tetap sama nanti juga disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Jadi bedanya kalau Perum tadi diusulkan oleh presiden dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, kalau di sini di Persero yang ngusulin nggak terbatas oleh presiden aja atau pemimpinnya, melainkan juga dapat diusulkan oleh pemegang saham gitu, yaitu masyarakat gitu. Kemudian yang terakhir di sini yaitu pegawai Persero berstatus sebagai pegawai swasta dan Kementerian BUMN merupakan pemegang saham terbesar. Kementerian BUMN ini pemerintah ya, mewakili pemerintah. Jadi bisa dikatakan dia Persero itu minimal 51% saham dimiliki oleh pemerintah. Kalau udah di bawah 50% berarti dia udah nggak bisa diomongin bahwa dia BUMN. Contoh dulu yang BUMN itu Indosat ya, Indosat dulu milik negara. Kemudian sahamnya dijual sampai sahamnya pemerintah itu di bawah 50%, sehingga dia nggak bisa dikatakan sebagai BUMN lagi karena dia pemerintah bukan merupakan pemegang saham terbesar. Oke, habis gini kita selesai, nanti kalian lanjut lagi ya di link yang sama. Ada yang ditanyakan sampai sini sebelum meetingnya akan keluar sendiri?
Ada yang ditanyakan anak-anak? Kalau ada yang ditanyakan, nanti saya bahas setelah kita masuk Zoom lagi. Karena dalam hitungan detik kita akan terlempar, teman-teman. Habis gini kita kelempar sendiri.